lupa saya record. Record udah nggak? Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini penutup perkuliahan rekayasa pengetahuan, mata kuliah yang semester ini munculnya tiba-tiba ya. Nggak tahu kenapa ya. Saya biasanya di semester genap ya. Mungkin ada yang ketinggalan atau apa, kemarin diminta sama jurusan dibuka mata kuliah ini. Iya, rekayasa pengetahuan, atau kalau di dalam kurikulum kita isinya adalah tentang manajemen pengetahuan ya. Rekayasa pengetahuan atau manajemen pengetahuan, knowledge management ya. Oke. Halo, saya kok nggak kedengaran dulu ya, biar saya jangan ngomong sendiri. Halo. Halo. Ya, Pak. Pak. Jangan Anda udah pada kemana gitu ya, habis di absen ya, semestinya absennya terakhir. Pak. Lihat ada berapa dosen selama kuliah videonya hidup terus. Nah, itu baru. Karena nggak bisa pergi-pergi ya. Yang pergi langsung ini. Oke. Rekayasa pengetahuan ya. Kita bahas dulu ya beberapa, mengingatkan Anda aja ya. Nah, ini tadi ya. Jadi sebenarnya ini knowledge management. Kalau knowledge management ini berarti manipulasi pengetahuan. Manajemen itu kan manipulasi ya. Kenapa manajemen manipulasi? Seperti halnya di BMS ya. Di BMS itu kan database, DB, database, MS. Database manajemen, S-nya apa? Sistem. Nah, manajemen di situ manipulasi, jadi manipulasi database. Jadi, atau pengaturan ya, mengatur. Ya, kemudian muncullah istilah knowledge engineering. Nah, di awal-awal kuliah, saya pakai ini ya. Ingatkan Anda saja ke kuliah-kuliah awal dulu. Kalau ini knowledge, K ya. Kalau ini knowledge. Kita udah pernah kita bahas ya, knowledge ini berasal dari I, informasi. Jadi ada informasi dulu baru ada knowledge. Jadi di sebuah tempat baru bisa ada knowledge kalau sudah ada sistem informasi. Sudah ada informasinya baru bisa dibuat sistem knowledge-nya. Karena knowledge itu sendiri ya sekumpulan informasi ya, yang saling berkaitan atau yang menghasilkan informasi yang baru dari informasi-informasi sebelumnya. Itulah beberapa definisi dari knowledge. Kemudian sebelum informasi, ada lagi sebelum informasi. Apa di sini? Sebelum informasi. Ayo, yang mudah. Ayo apa? Satu orang aja. Kalau gitu saya lihat ini orang. Saya biasanya nanda yang apa? Data, Pak, data. Bayu, ya. Di data. Knowledge, informasi, data, informasi, knowledge. Data, informasi, knowledge. Saling berurutan ya, sequential. Mana nggak ada sistem informasi kalau kita nggak tidak kita observasi dulu datanya. Kita kan membangun informasi berdasarkan data ya, yang muncul di sebuah tempat, di sebuah perusahaan, yang muncullah sistem informasi. Nah, sekarang muncullah knowledge. Nah, knowledge ini menjadi tren di era kita ini, di masa Anda ini. Jadi tren. Saat ini trennya memang ya, pengolahan knowledge. Ya. Bagaimana menghasilkan knowledge? Ya, walaupun sumbernya itu langsung lompat ke sini dari data menjadi knowledge. Dari data menjadi knowledge. Kalau sebelumnya dari data menjadi informasi, kita buatkan aplikasi. Jadi aplikasi-aplikasi yang banyak dibangun kayak ada ya di skripsi mahasiswa S1 atau D3 itu masih sistem informasi. Ada sebagian yang sudah mulai, yang dia buat itu adalah bukan untuk menghasilkan informasi tapi menghasilkan knowledge. Nah, itulah
Itulah kalau aplikasi Anda bentuknya nanti DS ya. Data science atau DM ya. Data apa itu DS ya? DS tadi data science, DM apa? Apa, Randy? Yang hidup mic-nya. Apa DM? Yang bisa mengubah data menjadi knowledge. Apa, DM? Hah? Wah, ini udah hilang nih. Masa DM nggak tahu? Ada lagi ML. Ada lagi di sini AI. DS apa? Apa DS? Adpendi. Mati lagi. DS tadi data science, Pak. Saya DM. Jangan malu-malu ya. DM. Data mining bukan sih, Pak? Mining. Data management. Ya, ML. Data mining ya. ML. Machine learning. Machine learning. AI. Artificial intelligence. Inilah semua yang bisa menghasilkan knowledge. Dari mana? Dari data. Atau ini sebenarnya istilah lebih kerennya kalau di data science. Data ini disebut data set. Namanya data set. Disebut data set. Nah, makanya saya bilang ini tren. Trennya misalkan di mana ya nih, di data science. Data set ini bisa dari ya istilah-istilahnya nanti ini ada data warehouse ya. Dari data warehouse. Data yang sebelum data warehouse ini apa? Data warehouse kan sumbernya dari database ya salah satunya. Data warehouse itu database yang tidak terstruktur, yang tidak normal. Kalau di database ini datanya strukturnya harus normal. Kalau di data warehouse nggak perlu normal. Cukup satu table itu data warehouse. Dia bisa mengkoleksi dari beberapa database jadi satu dataset ya, satu table ya. Itu bisa diolah oleh data science. Dan nanti ada lagi istilahnya big data. Data. Nah, dari sinilah ini, dari sini lahirlah knowledge yang disebut dengan knowledge in ini ya, in database. Singkat dengan makanya di sini ada KDB. Halo, KDB apa? KDB. Ini semua ringkasannya bahasa Inggris ya. KDB apa? KDB. Ini KDB. Knowledge discovery in database. Jadi, mendapatkan knowledge dari database. Karena kan sistem informasi sekarang kan hampir ya semuanya pakai database. Nah sekarang bagaimana dari database itu bisa menghasilkan knowledge? Bagaimana bisa menghasilkan knowledge? Nah sekarang ada data yang tidak hanya dari database, tapi sumbernya dari internet yang datanya macam-macam ya, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Nah itulah nanti muncul istilah big data karena begitu besarnya datanya, disebut big data. Nah, ini juga bisa jadi dataset yang diolah dengan salah satu metode di data science, di data mining atau machine learning atau AI ya, untuk menghasilkan knowledge. Itulah dia rekayasa knowledge. Itulah rekayasanya. Bagaimana dari sistem yang sebelumnya sudah ada ya, di dunia perkomputeran, di dunia IT, itu bisa menghasilkan knowledge. Bisa menghasilkan knowledge yang sebelumnya
informasi itu orang tidak tahu menjadi tahu, oh ada informasi begini. Ada informasi yang tersembunyi dari informasi-informasi yang jelas kelihatan. Digali, ya, digali, istilah data mining itu digali, datanya itu digali menjadi sebuah pengetahuan yang baru yang lebih berguna. Nah, jadi nanti ukurannya ini kan ada garis begini ya, ada garis begini. Nah, ukurannya ini apa ya? Dari sini ke sini bedanya apa? V, ya. Apa ini? V, apa? Value. Ini bedanya value-nya. Kalau data misalkan katakanlah ini ya 10. Begitu jadi informasi nilainya jadi 50. Begitu jadi knowledge jadi 90 atau 95. Lebih bermakna, lebih bernilai. Ya, lebih bernilai, lebih berharga. Kalau lebih berharga kayak uang. Lebih bernilai gitu, lebih bermanfaat. Lebih luas manfaat. Apa beda informasi dengan data? Informasi lebih luas manfaatnya. Apa beda knowledge dengan informasi? Knowledge lebih luas lagi manfaat. Jadi bagaimana menghasilkan sesuatu satu fenomena yang lebih bermanfaat dalam hal ini adalah knowledge. Nah, bagaimana menghasilkan rekayasa pengetahuan? Kita bisa menghasilkannya ya dari sebuah bidang saat ini yang disebut data science. Di data science itu data itu diolah untuk menjadi knowledge dengan data mining atau machine learning atau salah satu metode AI yang lain ya, artificial intelligence. Itu sebenarnya yang kita bahas ya di perkuliahan ini kan. Oke, ini dasar-dasarnya, ini dasar saya baca lah ya. Ini kelas UTS lah. Ya. Knowledge ada tacit, ada eksplisit. Jangan-jangan ditanya bedanya ada yang nggak tahu, lupa. Apa bedanya? Tacit. Tacit apa? Apa beda tacit sama explicit knowledge? Ya, sebelum UTS kan kisi-kisinya ini saya beri di UTS saya tanya nggak? Kalau Anda nggak tahu ini, Anda nggak lulus, Anda kuliah lagi. Ya, semua buku yang bicara tentang knowledge pasti membahas tacit sama explicit dulu. Baru nanti transformasi knowledge ini yang SECI ini. Socialization, externalization, combination, internalization ini SECI. Yang dicetuskan oleh siapa ini pencetusnya? Ada 2 orang ya. Orang Jepang. Nah, ini baca lagi nanti ya. Saya ini lagi ya. Nah, kenapa disebut spiral pengetahuan? Karena ini perubahan dari socialization jadi externalization. Jadi combination sampai jadi internalization itu terus berlangsung terus menerus. Terus ya dari internalisasi, eksternalisasi, kombinasi, sosialisasi terus. Jadi dalam kehidupan kita ini pengetahuan itu terus ini bentuknya berubah-berubah, dinamis seperti ini. Nah, ini yang namanya spiral pengetahuan. Jadi pengetahuan itu bergerak secara dinamis mengikuti 4 proses ini, yaitu proses sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi, dan internalisasi. Proses ini sendiri berkaitan dengan ini, tacit sama eksplisit. Kalau sosialisasi dari tacit ke tacit, ya kalau sosialisasi dari Tacit ke tacit. tacit ke tacit. Terus eksternalisasi? Eksternal itu tacit ke eksplisit ya Pak? Ke eksplisit. Kombinasi? Kombinasi eksplisit ke eksplisit Pak. Eksplisit ke eksplisit. Internalisasi? Internalisasi eksplisit ke tacit. Ke tacit, iya. Kok yang ini tahu ya? Tapi beda tacit sama eksplisit nggak tahu. Jujur ya. Kalau tacit itu dia kayak apa namanya dari diri sendiri gitu Pak. Kalau eksplisit pengetahuan dari orang lain gitu. Gitu kan Pak? Di salah satu versi, ada versi yang lain?
Ada versi yang lain? Lupa ya? Lupa. Pertemuan 1, 2, 3 itu yang diulang-ulang. Tesit, eksplisit. Ada kaitannya dengan penyimpanan di komputer ya. Yang bisa disimpan itu adalah yang tesit atau eksplisit? Yang Eksplisit. Iya. Kan ada 2 ya. Sebut aja satu pasti ada yang benar. Eksplisit itu yang bisa didokumentasikan, berarti bisa disimpan juga. Kalau tesit itu yang nggak bisa didokumentasikan, yang sulit untuk disampaikan atau dijelaskan. Untuk di share ke orang lain itu sulit. Sehingga mau tidak mau, cara men-share-nya adalah ya biasanya dengan sosialisasi. Tapi itu pun tidak sistematis ya, karena dia nggak bisa dinyatakan, tesit. Tapi ada, bisa dilihat oleh hasilnya, ada, kita lihat hasilnya. Oh, ini dia punya pengetahuan. Pengetahuannya itu tidak bisa dijelaskan lebih jauh. Tapi akhirnya nanti bisa oleh para ahli dicoba yang bersifat tesit itu bisa jadi eksplisit ya, melalui proses eksternalisasi. Tapi bisa juga nanti yang eksplisit jadi tesit. Karena dia sering latihan, sering mencoba, pekerjaannya itu terus, akhirnya dia menjadi sesuatu yang mendarah daging ke dalam dirinya, ya, masuk gitu ke dalam dirinya. Yang dia kalau dijelaskannya nggak tahu, karena kan prosesnya latihan, bukan proses logika pemikiran ya, tapi latihan, itu beda. Kalau pakai logika itu dijelaskan susah, hanya bisa dicapai dengan latihan. Itu yang namanya internalisasi. Seperti pemain sirkus bisa memutar-mutar bola, 10 buah bola pakai tangannya ke udara. Nah, itu susah dijelaskan pakai pemikiran. Dengan teknik tangannya di mana kan, matanya kemana, pikirannya kemana, itu kan susah. Itu contoh ilmu tesit. Jadi punya kemampuan gitu. Bisa banyak bola ya dia putar-putar. Kita juga kalau nyetir itu sebenarnya sebagian kemampuan kita bersifat tesit ya. Karena ada yang bersifat otomat ya. Begitu ada lihat sesuatu ke depan langsung kita membanting setir. Nah, itu sebuah keterampilan tesit kalau terampil. Supir-supir yang jam terbangnya tinggi itu kemampuannya jadi tesit. Ya kalau di tempat saya tuh supir lintas Sumatera, wah itu jalannya itu Sumatera Utara itu ada namanya di Sibolga ya. Wah jalannya itu luar biasa. Kalau dikit aja salah masuk ke jurang. Tapi saya beberapa kali lewat situ kencang, tapi selamat-selamat aja, alhamdulillah ya. Ya berarti dia punya kemampuan tesit. Karena udah biasa, udah sering. Nah, itu kebiasaan itu menghasilkan pengetahuan tesit. Nah itu nanti yang lebih umum disebut expert ya. Expert itu ilmunya tesit. Kalau dia udah sangat terbiasa gitu. Sehingga makanya orang-orang yang udah pengalaman itu sama perusahaan bisa dihargai mahal ya. Karena untuk dia bisa mencapai itu ya karena dia udah itu aja pekerjaannya gitu. Dibutuhkan orang yang harus kerja 20 tahun lagi supaya bisa jadi seperti itu. Nah, tapi sekarang orang sedang memikirkan bagaimana keterampilan tesit ini bisa sampai cepat, lebih cepat ke orang lain. Makanya ada rekayasa pengetahuan, manajemen pengetahuan juga. Karena salah satu problemnya juga adalah pengetahuan itu harus tidak hilang kalau orangnya hilang, kalau orangnya pindah, kalau orangnya dirotasi atau dimutasi. Itu problemnya di perusahaan-perusahaan, makanya dibutuhkan pengelolaan pengetahuan ini ya, knowledge management. Ya ini arsitektur yang dari salah satu sumber ya, bahwa pengetahuan sistem pengetahuan itu ada yang foundation, ada yang solution yang kita bahas.
Kemarin sebelum UTS ya banyak ya. Di dalam foundation ada infrastruktur, ada teknologi, ada mekanisme, ya. Di solution ada sistem, ada proses. Nah di proses, nah itu ada capture, ada discovery, ada sharing, ada application. Yang tadi udah kita singgung tadi ini ya. KDD. Tadi KDB saya. Salah. Ada yang salah tadi. KDD, ya KDD. Nah ini D ya, ini KDD ya. KDD. Apa berarti KDD? KD in D. D lagi. KD-nya apa? KD-nya apa? Knowledge Knowledge discovery in database. Jadi bagaimana cara kita menemukan knowledge dari database. Kenapa dari database? Karena di semua tempat sistem komputer, di perusahaan-perusahaan instansi, ya, di berbagai organisasi, sekarang ini pakai database. Banyak data, dan datanya itu sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Datanya di sana ada. Gitu. Nah, sangat disayangkan kalau tidak digunakan. Nah, ternyata data itu bisa digunakan untuk menghasilkan knowledge. Bisa diolah untuk menghasilkan knowledge. Apa hebatnya kalau diolah? Karena knowledge lebih bernilai ketimbang data, juga informasi. Value-nya ya lebih bernilai. Lebih bernilai tadi apa tadi? Lebih manfaatnya lebih luas. Nah, gitu. Lebih hebat lah gitu ya, kalau orang lebih hebat. Knowledge. Tapi kalau nggak ada data nggak bisa, karena sumbernya dari data. Ibaratnya kita menghasilkan bahan bakar. Bahan bakar itu apa ya? Minyak. Itu kan kalau nggak diolah nggak berguna ya, cuma mentah dia. Kayak lumpur. Ya, kalau Anda melihat orang mengolah jadi pertama, jadi apa? Sekarang ada apa namanya? Ada, dulu premium, ada Portalet gitu ya. Itu kan diolah dulu, diolah. Sehingga jadi lebih bernilai, jadi mahal. Makanya di negara-negara Timur Tengah dulu, karena mereka nggak tahu mengolahnya, memisahnya ya menjadi minyak. Begitu diketahui cara mengolah itu ya, hasil dari proses ini fosil ya, dari masa lalu ya, menjadi minyak, diolah menjadi oil ya. Oil, minyak. Seperti itulah pengolahan data dari sesuatu yang kelihatan tidak berguna, diolah jadi sangat berguna, malah jadi sangat mahal ya. Ya, kadang-kadang kita melihat berguna itu kalau pakai kata-kata mahal. Berguna tidak berguna itu apa sih bedanya? Nah, hidup di dunia kapitalis. Yalah, bukan manfaat dengan kurang bermanfaat. Dari murah ke mahal. Mahal. Wah, baru. Oh, itu Pak. Jadi knowledge lebih mahal dari data. Sebenarnya bukan mahalnya, tapi value-nya. Value itu nggak berarti uang. Bisa, kalau saya sih lebih ke manfaat. Jadi kalau kita bisa mendapatkan knowledge dari sekumpulan data yang berserakan, katakanlah kayak sampah gitu ya, yang karena udah digunakan dibuang orang jadi sampah, diolah lagi jadi sesuatu yang berguna, bahkan lebih berguna gitu. Itulah knowledge. Makanya data science ini bidangnya saat ini sangat populer ya, bidang kita saat ini. Orang-orang IT sekarang rata-rata yang digelutinya langsung ke data science dalam rangka menghasilkan knowledge. Ya, di samping knowledge itu kita kalau yang tidak menggunakan data set ya kita sharing lah. Anda punya blog ya. Atau Anda nulis-nulis di sosial media. Itu kan ada sharing pengetahuan ya. Atau di grup ya. Di grup Anda sharing-sharing ya. Sharing pengetahuan yang bermanfaat. Ya, sharing hoax ya. Sharing hoax ya. Tahu nggak sharing hoax? Gimana caranya itu? Tapi itu tidak bermanfaat ya, pengetahuan yang tidak bermanfaat ya, karena itu namanya misinformation. Nah di blog juga ada pakai blog. Kemarin Anda saya suruh buat blog nggak ya?
Ada ya, nanti saya cek itu di tugasnya. Saya lihat blog Anda satu-satu. E-learning juga, e-learning itu juga tujuan kan sharing. Cuma ini dari teacher ke student sharing. Nah, di perusahaan-perusahaan juga ada e-learning. Ya, bukan hanya di kampus-kampus. Perusahaan juga untuk membuat karyawannya memiliki pengetahuan di samping dengan mengadakan training-training juga dengan membuat website yang isinya pengetahuan di perusahaan itu mau di-share. Ya kalau pakai aplikasi kita bisa dari sistem pakar. Kalau sistem pakar ini dia bukan discovery tapi lebih ke capture nama prosesnya. Misalkan pakai Pazi. Makanya disebut Pazi knowledge. Pazi itu knowledge base. Di dalam Pazi itu salah satu elemennya, salah satu unsurnya itu ada knowledge base. Ada knowledge base. Nah, data mining dulu, data mining. Ini pernah kita bahas ya, data mining. Ini apa ini? Salah satu teknik di data science, salah satu bidang data science itu bisa dengan data mining ya. Bisa diolah data jadi knowledge itu bisa diolah dengan data mining. Bisa juga diolah dengan machine learning. Nah, gitu. Bisa diolah dengan data mining, bisa diolah dengan machine learning. Bisa diolah dengan statistik. Makanya sekarang ini ada statistik. Statistik itu jadi salah satu andalan data science. Data diolah jadi knowledge. Pakai statistik. Salah satu metode yang namanya statistik diferensial. Jadi data mining ini bisa menggunakan metode statistik, bisa menggunakan metode AI. Bisa pakai AI ya. Kalau di AI umumnya orang menyebutnya machine learning. Machine learning itu AI ya. Kalau statistik ini kan konvensional. Tapi sebagian statistik juga sudah mulai masuk ke AI. Wah, ini udah pada campur baur nih sekarang. Kaitan-kaitan ini data mining, statistik, AI, machine learning. Ya. Kalau di machine learning ini kan ada metode yang sangat top sekarang adalah DL. Apa DL? Anda nggak suka singkatan-singkatan ya? Kalau istilah apa? Istilah milenial apa namanya? Kalau itu Anda suka ya? Itu salah, malah saya nggak tahu itu. Pakai kode-kode apa namanya istilah singkatan anak-anak muda apa namanya? Anda milenial kan? Apa namanya? Halo? Iya, Pak. Ini mahasiswanya masih ada nggak ini? Saya ngomong Masih. sendiri ini. Masih, Pak. Masih, Pak. Makasih, Pak. Itu saya kan pakai singkatan-singkatan itu. Tapi singkatan yang saya sebut itu memang orang menggunakan itu juga. AI kan orang AI gitu ya, AI. ML ya, DL, DM ya. Kalau data mining biasa orang nyebut data mining kan. Data science DS. Ini ya KDB ya. Knowledge discovery in database. Nah, ini knowledge ya, menemukan knowledge dari database itulah dia data mining. Discovery ya. Atau sebenarnya mining ini ya digali ya, menggali. Ibaratnya tadi itu ya, data mining itu kan istilahnya dari apa? Sebuah bebatuan digali di dalamnya ada minyak. Nah, itu mining oil ya, biasanya kan menemukan minyak itu begitu ya. Bahkan dibom dulu ya. Wah, gitu, wah, baru dicek, wah, ada di sini ada mengandung minyak. Segala macam ya. Nah, sekarang ini data, jadi data itu dianggap kayak bahan mentahnya minyak nih data. Nah, diolah untuk jadi oil ya. Sesuatu yang kelihatan tidak berguna, yang kelihatan remeh-temeh malah mau dibuang. Nah, mau dibuang ke ini, diolah gitu menjadi knowledge. Nah, data mining sendiri Anda sudah tahu ada beberapa ininya, ada beberapa cara, metode tekniknya ini ada teknik. Ini enggak semua ya, tapi ini yang umum ya, ada dengan decision tree, ada dengan sequential, ini regresi, ada dengan cluster, ada yang klasifikasi, ada prediksi, ada ini sebenarnya ada estimasi, ada asosiasi. Kalau sekarang ada lagi apa outlier. Jadi teknik-teknik data mining ini pun berkembang. Dan ini udah ada dibahas di modul itu, apa itu decision tree, apa ini
apa itu sequential, vector, cluster gitu. Jadi data diolah pakai salah satu metode ini. Keluarnya apa? Keluarnya pengetahuan. Kayak gini ya. Ini data, ada yang mungkin dari database, mungkin dari data warehouse, mungkin dari big data. Nah, itu diolah. Tapi mengolahnya ada prosesnya, di clean dulu ya. Maksudnya data yang kita dapatkan dari database itu nggak langsung digunakan, tapi disesuaikan dulu, namanya disiapkan. Makanya ada istilah data preparation. Yang kotor-kotor datanya dibuang, yang nggak guna-guna. Seringkali di database, oh ini nggak berguna. Ada juga yang datanya error gitu ya, yang datanya nggak lengkap itu juga dibuang. Sampai siap untuk diolah oleh data mining. Ya, sampai prepare, ya. Sampai datanya siap. Itu ada yang di cleaning, ada yang di imigrasi, ya begitu ya. Ada yang dipilih-pilih, oh ini nggak perlu, ini nggak usah. Ada yang malah diubah datanya dari bentuk teks menjadi angka dan sebagainya gitu. Barulah diolah pakai salah satu metode data mining. Dan begitu diolah nanti data mining menghasilkan sebuah pola. Apakah polanya dalam bentuk gambar atau dalam bentuk rumus, dalam bentuk dalam bentuk sistem tertentu ya, menghasilkan knowledge. Itulah data mining. Tekniknya ini. Ya. Menggunakannya pakai apa, Pak? Kita buat sendiri programnya. Pakai PHP, pakai Python, kita bisa buat aplikasi data mining ya, pakai Java, orang banyak buat ya. Pakai R programming sekarang ya, ada R itu ya, yang R itu. Ya, kalau yang mau mudah pakai RapidMiner ya. Saya ada RapidMiner ya. Nah, ini ada Rapid ini. Pakai RapidMiner. Ini enak ini kalau ini RapidMiner. Ada yang pakai nggak? Ini dia berbayar tapi ini kita bisa dapat free yang versi edukasi. RapidMiner, datanya tinggal saya ambil datanya pakai Excel ya. Jadi dari database itu lebih enak kita dari Excel. Kita bisa pilih ini mau kita olah pakai apa? Ini nggak bisa diklik. Kenapa ya? Hang ya? Program saya itu kadang-kadang nggak saya tutup. Oh iya, ini dia. Ini hang udah ada sebulan ini nggak saya tutup. Ini kita bisa ambil datanya, bisa dari komputer, bisa dari database. Kemudian kita pilih mau diolah pakai apa. Ini dia. Mau diolah pakai apa, ini banyak pilihan. Mau klasifikasi, mau prediksi, mau ini ya. Kalau mau prediksi pakai ini. Banyak pilihan. Tinggal pakai ini. Jadi kita nggak buat programnya. Cuma kita gambar aja kayak Anda menggambar di UML, nanti keluar langsung hasilnya. Jadi gitu ya. Enak ya. Ini kemarin saya nyoba apa ya? Ya gitu. Ini namanya RapidMiner ya. Ada lagi Orange ya. Nama aplikasi namanya Orange. Nah, itu kalau itu berbasis Python. Kalau RapidMiner berbasis Java, dibuat pakai Java ya. Kalau Orange itu juga aplikasi data mining yang tinggal pakai itu dibuatnya pakai Python. Ya macam-macam ya sekarang ya. Makanya dosen-dosen ekonomi penelitiannya data mining ya, dosen-dosen teknik industri data mining. Loh, jago dong Pak mereka buat programnya. Enggak, programnya mereka enggak buat, udah ada. Tinggal datanya dia tahu, dia mau melakukan klasifikasi, asosiasi, prediksi, cluster, atau sequential, atau mau menghasilkan decision tree. Nah, nanti metodenya udah ada di aplikasi tersebut. Itu data mining. Nah, kemudian knowledge itu kan ya itu ada representasinya. Knowledge itu representasi itu bentuknya bagaimana? Bentuknya kalau di dalam pemrograman awal itu kan Anda mengenal struktur data atau kalau database struktur database. Nah, kalau sekarang ini bagaimana representasi knowledge? Bagaimana menyatakan knowledge? Itu macam-macam. Itu di representasi, termasuk kemarin itu mapping mind map. Nah, itu mind map itu termasuk representasi knowledge. Bagaimana cara pengetahuan kita bisa kita nyatakan, bisa kita representasikan. Jadi mind map itu salah satu representasi knowledge. Kalau Anda belajar PASI, Anda belajar AI, maka di PASI itu ada namanya knowledge ya, knowledge di PASI itu salah satu representasi knowledge dalam PASI ya, dalam PASI. Kalau
pasti kan pakai begini ya, if ini, nah gitu. Seperti ini dinyatakan seperti ini. Jika ECR-nya maksimum dan PDP-nya maksimum, maka change-nya adalah verified. Ini representasi knowledge di fase. Ada juga knowledge dalam bentuk result ya. Kalau dalam bentuk hasilnya, knowledge itu bisa dalam bentuk diagram ya, diagram tree, bisa menjadi rumus, bisa menjadi satu pola yang langsung bisa digunakan untuk mengolah input jadi output ya. Itulah nanti. Nah, ini salah satunya mind map. Saya nanti akan lihat ini. Mind map Anda ini kemarin ya. Saya ngasih tugasnya Kamis ya kemarin. Oke. Nah, terakhir saya mau kembali ini ya, kalau ada yang masih ini ya, knowledge management KM, singkat-singkat aja ya. Data science DS gitu, data mining DM, iya itu yang tadi, data warehouse DB, big data ini jarang ya, tapi nggak apa-apa ya, BD, nanti kayak basis data ya. Tapi ini jarang disingkat ya. Kalau machine learning ini kalau ini udah singkatan. Ada lagi singkatan yang terkenal itu DL. DL apa? DL. Ayo. Orang deep learning, Pak. Anda belajar minimal Anda tahu lah. Deep learning adalah salah satu machine learning yang saat ini sukses bisa mengenali sebuah objek dengan tingkat keakuratan 95%. Keakuratan. Ya. Dengan apa ini? Dengan tingkat keakuratan. Ini kalau ada yang lagi buat skripsi, keakuratan itu harus menuju 100% ya. Kalau Anda membuat aplikasi, akurasinya 20%. Wah, itu Anda harus ulang penelitian. Ya, atau Anda harus tulis itu kenapa gagal. Namanya keakuratan ya harus mirip ya dengan kalau yang melakukan manusia. Tujuan AI itu kan yang biasa dilakukan manusia bisa dilakukan oleh software. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia pun bisa dilakukan oleh software. Kan itu tujuannya ada machine learning atau data science atau AI. Nah, keakuratannya dengan yang dilakukan oleh yang konvensional itu harus kalau bisa 100% persis sama gitu dengan aslinya itu. Maksudnya akurat itu maksudnya begitu. Nah, kalau deep learning itu bisa mengenali objek, apakah wajah atau mobil atau binatang gitu ya. Itu bisa keakuratannya bisa 95%. Bahkan mencapai 99% barangkali untuk objek-objek tertentu. Ya tergantung data set pembelajarannya seberapa bervariasi dan seberapa banyak ya. Tapi itu salah satu deep learning, salah satu cara menghasilkan pengetahuan yang cerdas saat ini. Ya, itulah rekayasa pengetahuan seperti itu kira-kira. Tujuannya seperti itu. Bagaimana mengenal pengetahuan. Yang kedua, Anda mengetahui metode-metode apa yang bisa menghasilkan pengetahuan. Kemudian software-software apa yang bisa digunakan untuk menghasilkan pengetahuan itu atau knowledge itu. Itulah yang hal-hal yang paling penting dibahas di dalam rekayasa pengetahuan. Ya, itu ya. Ya, beberapa saya harap kalaupun ada beberapa yang kita nggak sempat bahas, tapi kan saya kasih materinya ya, sebagian ada bentuknya escape. Bisa. Oke. Saya mau lihat ini. Ya, ini kan ada beberapa bahan ini Anda baca dan Anda perkaya ya dengan yang lain. Kalau mind map ini yang kemarin, saya mau lihat ini. Yang 19 ini belum saya buka ya. Oh, udah saya tutup malah. 19 Anda 20. Siapa ini yang mau saya lihat ini?
Ada yang mau dilihat punya dia? Ya, siapa yang mau dilihat? Ada yang mau dilihat? Randy. Hah? Nah itu Pak yang ngomong aja tuh Pak, Kasruni Pak. Oh iya. Mas Ya, Roni. kalau ini Pak, yang paling atas Di Pak. atas Pak tadi Pak. Randy. Siap. Atas Pak. Oh iya. Nah itu Pak, biasanya Pak nomor 1 kan Nomor 1 paling bisa gitu Pak. paling mantap ya. Wih, pinter ya. Pakai apa ini? Kas Roni. Buatnya pakai apa? Online, Pak. Pakai apa? Di online. Iya, pakai apa buatnya? Online yang pakai main yang kemarin ya? Iya. Screen. Iya. Yang di online itu ada banyak yang udah jadi ya. Ini. Ini kalau Anda misalkan mau cari apa? Mau cari tentang data mining. Nah, misalnya. Nah, ini ada ini apanya? Mind map-nya ya. Mind map. Wah, udah jadi. Ini DBMS ya. Data mining. Oh, nggak ada data mining. Dipisah kali ya. Data mining. Ini udah jadi. Mana udah jadi, mana yang bagus? Ya, biasa-biasa aja. Nggak dibuat berseni gitu ya. Ini dibuat agak berpola. Ya. Nggak. Saya suka yang ada gambar-gambarnya, gitu kan lebih hidup ya. Coba ini kita buka. Ini data mining. Jadi kalau mau mengajar pun bisa cukup yang diperlihatkan ini aja. Nah, seperti itu. Nah, ini kan bisa dihilangkan. Jadi sebelum kuliah ini ditutup dulu. Cerita tentang data mining ini ditutup dulu. Jadi, data mining adalah knowledge discovery in database. Bentar ya. Pak, maaf suaranya belum dinyalain, Pak. Saya udah teriak-teriak. Ya, gitu tadi ya. Ya, misalkan teknik. Oh, ini tekniknya dikit ya. Padahal ini ada regresi, ada klasifikasi, ada clustering. Ada apa lagi tadi sini tambahannya? Ada identifikasi, ada ya dan macam-macam ya. Mana ini toolnya apa aja? Our language, Oracle, ya nggak ada RapidMiner, Orange. Oh, ini banyak banget sekarang tool-tool untuk data mining. Nah, ini apa ini? Ini mind mapping. Ya, mind mapping. Tapi mind mapping sambil tentang data mining ya. Ada nggak mind mappingnya tentang knowledge management? Jadi kan kita knowledge management. Content management ada ya. Sistem informasi manajemen enggak.
ada ya. Ya, bibi pakai. Iya. Ya, oke. Jadi tadi yang berkaitan sama knowledge management itu data science. Data science. Orangnya disebut scientist. Data science. Beberapa perusahaan-perusahaan IT, ya. Kalau saya sarankan Anda cari skripsi yang data mining ya, atau machine learning gitu. Karena begitu Anda cari kerja, perusahaan-perusahaan akan lihat, oh ini dia bisa saya tempatkan di bagian data science di perusahaan. Wah, gitu. Karena orang-orangnya belum banyak ya data science. Jadi kan skripsi itu kan jadi nilai jual kita di melamar pekerjaan, skripsi itu. Nah, data mining ini bagian dari data science. Data science. Dengan bagaimana sains bisa menghasilkan pengetahuan dengan data mining. Data science ini kan data bisa diolah menjadi pengetahuan. Kira-kira begitulah. Apakah dengan statistik atau dengan AI tadi. Itu dengan data mining. Salah satunya. Nah, apa yang diolah data mining? Yang diolah data warehouse atau big data. Yang ini disebut juga data set nanti kedua-duanya. Nah, selain dengan data mining, data science juga bisa mengolah dengan machine learning. Dengan machine learning diolah. Machine learning ini metode AI ya. Ya, bukan mesin ini pengertiannya software ya. Software yang bisa belajar menghasilkan dari data dia belajar dari data menjadi pengetahuan. Itu machine learning. Ya, sebelum ada machine learning itu adalah ANN. ANN itu artificial neural network. Salah satu machine learning ya. Kemudian nanti dari ANN ini lahir yang tadi deep learning. Dari ANN ini baru ada deep learning. Nah, ini yang machine learning, ANN dan deep learning itulah bagian AI, artificial intelligence. Ya, sebenarnya data mining juga punya kemampuan machine learning ya. Kayak apa? Yang sistem vektor ya. Scale vektor. Itu termasuk machine learning juga ya. Jadi yang jelas ini memang udah saling berkaitan. Jadi berkaitan istilahnya ya. Data warehouse, big data. Walaupun nama umumnya adalah dataset. Oke, nah kita kan ada mata kuliah data warehouse ya. Kita bisa dapatkan lebih jauh lah nanti di mata kuliah itu. Kemudian ada mata kuliah AI kita. Mata kuliah AI. Ini ya, kita mata kuliahnya data mining and data warehouse. Kemudian ada mata kuliah ini. Kemudian ada lagi mata kuliah ini. Wah, berarti ini dipelajari di 3 mata kuliah. Terminologi, saling berkaitan. Ada lagi statistik. Kenapa? Karena metode-metode inferensi itu statistik. Data mining ini. Oke, ini udah habis. Itulah beberapa hal yang bisa saya ulang. Ya. Untuk Anda apakan Anda ulangi lagi ya. Kemudian UAS nanti ujiannya bisa jadi esai, bisa jadi seperti UTS kemarin. Ya, kalau seperti UTS kemarin kita akan cari model
bentuk ujiannya yang bisa lebih bisa termonitoring, terawasi ya, yang lebih valid nanti.